Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilahul awalin wal akhirin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin ridwanullahi alaihim ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa qala anni massanniyad durru wa anta khairur rahimin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang sejuk ini dengan izin dan kemurahan Allah kita dapat berkumpul kembali di salah satu taman daripada taman surga, Raudun min Riyadil Jannah, taman daripada tamannya surga. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, para sahabat bertanya, wa mariyadil jannah, apa ya Rasul yang disebut taman surga? Rasulullah menjawab, majalisul ilmi. Taman surga itu namanya majelis ilmu, karena orang tidak mungkin sampai surga kalau tanpa ilmu. Hadis sahih kisah ibunda yaitu Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan apa orang akan sampai surga? Jawab Rasul, dengan ilmunya. Ibunda Aisyah terkejut, apakah bukan dengan iman dan amal solehnya ya Rasulullah? Karena dalam Al-Quran amanu wa amilus sholihat, amanu wa amilus sholihah, itu diulang-ulang banyak sekali. Maka dijawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada orang yang tidak berilmu, beriman dan beramal saleh? Ada jawaban yang sekak-seter. Aisyah nggak bisa jawab. Apa ada orang yang tidak berilmu, beriman dan beramal soleh? Mikir sampai kemeng ya nggak bakal ketemu. Karena apa? Jalannya iman itu ilmu, jalannya amal adalah ilmu. Itulah maka ilmu, majelis ilmu disebut taman daripada tamannya surga. Betapa banyak orang yang mengaku Islam namun tidak kenal Islam. Angan-angannya ya surga, sama kan? Padahal sejak kelas SD, kelas 4, kelas itu sudah diajari, tidak kenal maka tak sayang. Ada orang yang nggak kenal Islam nggak mungkin sayang Islam. Sejauh mana kenal orang kepada Islam, ya sejauh itu sayangnya kepada Islam.
Maka sekarang banyak di kalangan selebriti itu, Pak. Sholat aja boro-boro, kadang-kadang umroh tiap semester. Kenapa? Kenalnya Islam umroh. Rumangsane anggere wis iso umroh, dosane wis di ngapuri kabeh. Baru umroh kulak meneh. Kulak apa, Bu? Kulak dosa. Kulak dosa. Saya membaca bahasa dengar gitu tuh kadang-kadang nggak percaya karena saya husnudon. Kalau dia sudah mau umroh mesti berarti sudah tobat gitu ya. Qadarullah. Saya pernah waktu umroh, saya mengikut rombongan di Jakarta. Ada 2 artis yang bersama karena mau nyalek waktu itu, karena menjelang pemilu. Saya betul tahu itu ibu-ibu ketika pulang baru masuk di pesawat, panitia bingung, jamaah kita mesti kurang dua gitu, bingung karena panitia kan ngecek belum ada, ternyata masuk pesawat sudah ganti baju. Ala artis kita yo kaget, koncone dhewe mau kuwi. Iya. Waduh. Jadi artinya itu betul-betul ada gitu loh, Pak ya. Saya ikut menyaksikan, ya Allah, ternyata. Ya, baik. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Yang kedua, puji syukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bertemu tahun 2025. Seorang muslimat berbicara tahun baru, jawabannya hanya satu. Apa? Kesempatan. Oh, jadi tambah-tambahi. Akhirnya sampai nambah-nambahi, kepleset. Ya, ada. Apa? Datangnya tahun baru adalah bagi seorang muslim, muslimat adalah sebuah kesempatan. Kesempatan apa, ibu-ibu? Satu, kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau diri kita belum baik, wis apik ya ora apa-apa, mulai rasane. Yang kedua, kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh itu syarat mutlaknya satu, masih hidup. Nek wis mati, wong mati ora ubah. Apalagi beramal soleh. Jadi kesempatan beramal itu ketika kita masih hidup. Maka kita dipertemukan tahun baru, jawabannya adalah kesempatan untuk beramal. Udah itu saja, dikunci baik. Dahulu ada dua orang sahabat yang rivalitasnya luar biasa. Sahabat ini kalau membaca dalam buku-buku sirah, judulnya adalah Dua Teman Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah itu salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Al-Azru min ahlil jannah. 10 sahabat Nabi yang ahlul jannah, diantaranya Thalhah bin Ubaidillah. Dia punya teman 2, nggak disebut namanya dalam sirah, tapi disebut anunya, sukunya. Jadi dari suku Qada'ah, dari Bani Qada'ah. Dua orang ini luar biasa dalam berlomba kebaikan. Namanya fastabiqul khairat. Waktu bisa berbuat ini yang satu lebih, besok hari yang kedua ganti lebih, yang ketiga terus, sehingga sebutannya fastabiqul khairat. Fastabik itu berlomba. Pada suatu waktu ada panggilan perang. Dalam sirah disebut perang Jamal. Dua-duanya berangkat ke medan perang, ya. Namun setelah perang berlalu, yang satu gugur sebagai syuhada, yang satu pulang membawa kemenangan. Namun yang pulang bawa kemenangan ini justru malah menangis, yang tidak henti-henti. Mengapa kok sampai menangis terseduh-seduh? Karena merasa kalah dalam berlomba dengan temannya itu.
Jadi ibu-ibu pernah sering dengar ya, ada orang kalah merasa menang, ya kan? Tapi kalau teman tolkah ini menang tapi merasa kalah. Lu menang kok, menang dia pulang dalam keadaan menang, membawa ghanimah, tapi dia kalah. Kalah apa? Kalah dalam berlomba dengan temannya, karena temannya telah gugur sebagai syahid di medan perang. Yang terbayang, teman saya sudah sampai di surga, saya belum. Maka akhirnya dia bukan banting setir, gaspol. Gaspol tuh. Ya gaspol terus dia untuk menebus kekalahannya, maka ia curahkan betul tenaga, waktu, pikiran, biaya untuk Islam itu luar biasa. Ya, setiap hari dia berlomba dalam kebaikan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti tahun lagi, sampai akhirnya tahun menjadi tua, dan beliau akhirnya meninggal di atas tempat tidurnya, tidak gugur di medan. Namun Tolkah ini dalam berteman, orang biar rasa ya Pak, wong nek kekancan wis wadung gandeng witing tresno jalaran saka kulino. Bahasa hadisnya itu almar'u ma'aman ahabba, almar'u ma'aman ahabba. Suangking rakete dalam berteman, akhirnya apa? Meskipun temannya berdua ini sudah tidak ada, akhirnya yang muncul apa? Mimpi. Mimpi. Ini Tolkah mimpi, Bung. Ojo dipayu alah cuma mimpi diceritain. Ini mimpinya orang soleh, mimpinya sahabat. Beda ya Bu ya dengan mimpinya kita ya. Mimpinya awake dhewe kelas duyak kirek ra iso mlayu. Jenenge tindian itu namanya, ya ta. Duyak kirek ra iso mlayu, lengganan. Mesti turunnya nyengkirung kuwi, kemule sarung. Sehingga nggak bisa gerak. Ini sahabat mimpinya apa? Mimpinya sedang ketemu bertiga di pintu surga. Oh, coba. Mimpi di pintu surga. Jenengan kalau mimpi ketemu teman di pintu mall. Iya Bu ya. Kencannya di mall, ya toh. Besok kencan lagi di rumah. Allah, wes di kelas we. Ini sahabat mimpinya di pintu surga. Ya nanti jadi kayak mau Mbak, siapa yang paling duluan masuk surga? Ya ditunggu lama, setelah surga dibuka pintunya kecil, ada pemanggil dari dalam, dipersilahkan masuk surga si fulan. Apa yang terjadi? Siapa yang dipanggil duluan masuk surga? Ternyata yang meninggal di atas tempat tidur. Tolkah terpelongo, terpelongo. Lah melongonya apa Bu? Tolkah ini betul-betul terperangah, ya toh. Melongo bener-bener lu ya, kok ini surga. Sing mate nek nggon dhuwur ramben gitu loh. Kok gak sing masuk napa mati syahid. Setiap kita mesti yakin akan yang masuk surga duluan yang mati syahid. Tapi kenyataannya yang masuk surga justru yang meninggal di atas kasur. Maka tambah terpelongo lagi. Ya Allah. Kemudian ditunggu lama, baru gilirannya yang mati syahid. Tinggal seorang diri, dia penasaran, kapan aku dipanggil? Di tengah penasarannya, Tolkah ngelilir. Tahu ngelilir Bu? Apa? Bangun dari tidurnya, nggak jadi lihat, nggak jadi lihat surga. Kenapa? Surga al-jannah wan nar, surga dan neraka itu perkara gaib. Dan kalau memang mau ngelirik isine swarga, ya mati dhisik. Tolkah belum mati, akhirnya ngelilir gitu.
Setelah ngelilir tinggal neruskan anggane melongo betul. Teman-teman sahabat diceritain seakan tidak percaya, mengapa yang masuk surga duluan justru teman saya yang mati di atas kasur, bukan yang mati syahid. Akhirnya kisah ini sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Tolkah dipanggil Rasulullah, beri jawaban, wahai Tolkah, mengapa yang masuk surga duluan justru yang mati di atas kasurnya, bukan yang mati syahid? Diterangkan, wahai Tolkah, orang yang mati syahid memang jaminannya surga selama tidak punya hutang. Hati-hati sih hutang. Sujuta sampai dekok batu, nek jindi hutang stop. Surga nggak akan terima orang yang masih punya hutang. Itu satu. Nah, kemudian tadi diteruskan, memang orang mati syahid jawabannya surga, wahai Tolkah. Tapi ingat, yang namanya orang mati itu bahasa hadisnya ingkoto'a. Ingkoto'a itu artinya putus. Putus apa? Putus kebaikannya. Kalau dia mati syahid, kebaikannya ya segitu aja. Kalau grade-nya itu kelasnya 9, ya cuma baru sampai 9 aja. Udah nggak ada tambah lagi orang yang sudah mati. Sementara yang masih hidup masih diberi kesempatan, dia berpacu dalam kebaikan luar biasa, bertambah, dan sampai di usia panjang dia masih bisa bertambah terus. Kalau temannya kira-kira grade-nya baru 9, ini bisa nyampe 90 karena masih diberi kesempatan. Tadi kan bicara tahun baru, bicara kesempatan, gitu kan ya, tambah gitu. Itulah yang menjadikan dia lebih duluan masuk surga. Lalu Rasulullah menyampaikan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka berdoa mohon umur panjang itu boleh. Allahumma tawwil umri fi ta'atillah. Itulah ibu-ibu, jadi ini kesempatan, monggo kita pakai sebaik-baiknya waktu yang masih diberikan Allah kepada kita, ya. Kadang kita tengok kanan kiri muka belakang, ternyata sudah banyak teman-teman kita yang sudah tidak ada, kan gitu. Iya. Karena mati tidak mesti harus tua, mati tidak harus mesti sakit. Iya. Kemarin liburan anak-anak itu malah sing do mati anak-anak ning jalan tol kecelakaan. Berarti belum tua ya, Bu ya. Dan mereka matinya tanpa sakit karena kecelakaan. Orang sakit malah senang-senang mau piknik kok. Ya, maka monggo kesempatan yang baik kita maksimalkan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal kebajikan, dan yang ketiga memperbanyak taubat dan istighfar. Semoga dengan 3 kesempatan ini menjadikan perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang penuh makna. Amin ya. Ibu-ibu hadirat, pagi ini temanya, saya di sini temanya itu ada terus, cuma jadi nggak urut, lupa sebabnya. Karena saya di mana-mana temanya menyoroti tentang adab. Karena apa? Bagi kita hari ini adab itu adalah mutiara yang hilang. Mutiara yang hilang hari ini adalah hilangnya nilai adab. Saya telusuri, tapi ya saya ingat, sebenarnya saya filekan cukup banyak adab-adab, dari adab kepada Allah sampai terus. Kali ini saya ingin sampaikan tentang adab-adab dalam berdoa, karena doa itu mukhul ibadah. Saya nggak bisa ngurutin satu-satu, maka ambil yang poin-poin aja.
Intisari ibadah itu namanya doa, kata Rasulullah. Doa muhul ibadah. Doa itu adalah muh. Bahasa hadis muh itu artinya bu. Bahasa Jawa ini polo. Apa? Yang ada di sini nih. Jadi otaknya ibadah itu ya di dalam doa itu. Maka semua ibadah dalam Islam intinya adalah dalam doa. Sampai ibadah yang paling tinggi dalam Islam namanya sholat. Sholat sendiri artinya doa. Semua ucapan dalam sholat adalah doa. Rukun iman yang kelima, yang katanya klimaknya, namanya haji. Sebenarnya haji ya cara fisiknya adalah tempat saja, namun ibadah yang paling inti namanya doa. Maka para nabi itu diberi senjata oleh Allah. Semua nabi senjatanya itu adalah doa. Setiap punya masalah maka doa dan doa. Itulah maka pentingnya di dalam Islam untuk memahami yang namanya doa. Nah tentu kita cuma baru nyorotin dari sisi adab. Nah bahasa doa ibu-ibu ya, ternyata para nabi itu ketika berdoa itu tidak selamanya bentuknya meminta. Hati-hati, kita ini kalau donga identik dengan meminta. Ternyata para nabi banyak sekali yang berdoa tapi tidak memakai kata minta. Coba. Dan itu banyak sekali. Kita contohkan yang pertama doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam surat Al-A'raf ayat 23. Gimana doanya? Ini doa wajib. Namanya doa wajib setiap muslim ya. Orang mau wajib apa le? Wajib ngamalke, dan itu wajib harian itu. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di mana permintaannya? Tidak ada permintaannya, hanya pengakuan. Itulah komunikasi para rasul dengan Allah, karena doa itu komunikasi dengan Allah. Silatul insanu billah, yaitu mengakui akan kesalahan, mengakui akan kekurangan. Rabbana dolamna, saya kena offset ya, tendangan bebas dari surga sampai ke dunia ini karena kedolimanku ya Allah. Rabbana dolamna anfusana. Tidak ada bentuk permintaannya di situ. Dengan mengakui akan kekurangan, mengakui akan kesalahan, maka Allah ijabai. Dia pertemukan dengan istrinya. Di sini ku pertemukan, di sini kau akan aku matikan, dan di sini pula kelak akan aku bangunkan. Itu jawaban Allah. Nanti suratnya cari sendiri. Ya ada. Ben ngaji ke IPR ngono jane ya. Karena kadang kalau ibar ngaji ya belas ora pernah buka, kita nulis ya ora dibuka. Saya kalau habis ngaji sering tak kasih PR wis kalau wis manggoleki dhewe jawabannya nanti. Akhirnya apa? Dijabai. Nabi Adam bertemukan dengan istrinya Hawa. Di mana? Di dunia. Nabi Adam dan Hawa diberi anak cucu ya di dunia. Sampai mati di dunia. Dan nanti akan dibangunkan fiha di dunia. Allah akan, Nabi Adam akan dibangunkan dari alam kuburnya di dunia. Loh, nah ini perlu tafsir khusus. Dunia apa namanya apa? Surga dan neraka itu sebenarnya di mana? Gitu. Ayat ini mengatakan di dunia. Jangan bayangin besok surga itu kita dibawa terbang ke langit 7. Langit itu apa? Mungkin benar ke langit, tapi kadang-kadang kita kan terbatas memahami langit itu di mana, Bu? Di atas. Oh, kono kawan. Ya sudah, lain kali. Saya tuh kadang-kadang saya punya majelis ilmu. Di majelis kiai itu kalau Jumat siang itu kita membahas hal-hal yang kayak gitu.
Ternyata, dan itu bahasanya Al-Quran. Kenapa Nabi Adam besok akan dibangunkan kok juga di dunia? Ternyata surga dan neraka. Iya di dunia kita ini, fil ardi ghairil ard, yaitu di bumi yang tidak lagi menjadi bumi. Allah sulap bumi ini kelak nanti akan menjadi yaumul akhirat, namanya mahsyar. Kemudian ketika dia ngeliat langit itu apa? Kalau dalam ilmu fisika memang ada perbatasan, ada jarak antara bumi dengan sekian mil. Saya bukan ahli fisika, tanglet sing kulino belajar fisika. Tapi kalau belajar ilmu tafsir, yang namanya langit itu ma fauqal ardi. Itu di dalam ilmu tafsir para ulama-ulama besar. Langit itu mana? Langit itu semua yang ada di atas bumi. Yang buat atasnya sakilan, buat atasnya sak meter. Tangan saya di langit. Kalau saya angkat kaki saya, berarti kaki saya sudah di langit. Itu di surat Ibrahim ayat 24 itu diterangkan begitu detail. Tapi ini nggak ngaji tafsir, saya nggak terusin. Saya takut kalau ada yang pakar fisika, saya nanti dibantah. Saya nggak tahu fisika, sisi dari tafsir, nanti bisa nggak ketemu. Ya, betul dulu ya. Oke, jadi lalu Allah pertemukan di Jabai. Itu doa Nabi Adam. Yang kedua doanya Nabi Yunus. Ya, hafal semua kan, Bu? Minta apa Nabi Yunus? Sudah jelas-jelas di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzalimin. Belas orang jaluk apa-apa, malah cuma bersyahadat lagi, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, ini kuntu minadzalimin, tenan ya Allah kula niki dadi wong zalim. Padahal Nabi Yunus ki ora pernah tumindak elek, kok ngomong dirinya zalim. Beda awake dhewe wis tumindak dosa, etak-etak ratu minta dosa. Oh, hati-hati. Sekarang jambret wong sing do jilbaban gede-gede wae, beberapa waktu lalu malah pakai cadar ikut sholat di perempuan kok di Sukabumi itu. Yang tertangkap basah itu. Nabi Yunus itu nggak pernah berbuat dosa, tapi dia mengakui kalau tumindae iki rumangsa dosa. Apa tumindae? Ora sabar dakwah kepada kaumnya, tapi tidak diindahkan, cuma nggak sabar terus ditinggal pergi. Allah tegur itu dengan Allah datangkan ikan masuk ke perut ikan dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Allah selamatkan itu dari perut ikan. Tidak hanya diselamatkan, kemudian Yunus kembali lagi kepada kaumnya yang ditinggalkan, dan tiba-tiba seluruh kaumnya taat tunduk kepada Yunus. Makanya kalau berdoa ora usah dawa-dawa, wis maca surat doanya Nabi Yunus surat Al-Anbiya ayat 87. Wis muga-muga kabeh kepinginane dhewe dijabahi. Berapa kali Ustaz? Wis ora usah dihitung. Nek dihitung kita oke sithik terus kapok. Wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Sak sempate. Saya kalau nyampaikan bukan sak kesele. Anak saya agak pisang wis kesel. Nek sak sempate iki ya artinya waktu ngaji sempat, waktu mau tidur sempat. Ya, waktu di jalan sempat, enggak usah berhenti. Doa itu. Enggak jaluk apa-apa. Cuma mengakui akan kekurangannya. Ya. Kemudian yang ketiga, saya contohkan lagi doa Nabi Ayub. Terkenal kan, ibu-ibu? Itu mana doanya Nabi Ayub? Doa Nabi yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit 20 tahun. Tidak hanya sakit, semua anaknya 12 meninggal. Semua kekayaannya bersih. Wis basa Jawane iku wis entekan. Nabi Yunus, apa doanya? Ani masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Sepele banget Gusti.
Animasan itu jarinya aku ki lara. Ya Allah, awake dhewe agak masuk angin, kenapa kok gak pengajian? Lagi sakit. Itu padahal ijek jawab apa ijek iso bingung, gak bisa malah teko. Ya Allah, jarine kula iki lagi lara. Wa anta arhamur rahimin. Tapi saya yakin kok ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemurah. Wah, ya Allah, kamu kalau mau latihan PD, belajarnya melalui doa Nabi Ayub, ya, surat Al-Anbiya ayat 83. Rabbi anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya, kira-kira kalau kita lagi sakit perbanyak doa itu. Ya, ini yang dipakai teori gedruk di Malaysia itu loh. Apa itu? Terapi apa itu? Yang pernah viral ya. Sanggrus sakit buat truk apa mungkin terus karena dulu Nabi Ayub ketika Allah akan sembuhkan suruh mengencarkan kakinya di bumi dengan doa, lalu semua sakitnya menjadi hilang. Nek kuwi nabi lho, awake dhewe putune wae ora om. Lalu bertahun-tahun lalu dibikin terapi. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau doanya pakai, karena doa diabadikan dalam Al-Quran. Kalau diabadikan dalam Al-Quran berarti untuk kita amalkan. Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Kemudian ada doa Nabi Yakub ketika dia ditinggal oleh anaknya, anak kesayangan. Orang biyen rasa iki anak ragil iki biasanya disayang. Ya. Ini namanya Yusuf. Enggak pernah minta ya anda. Innama asbubati, ya Allah, cuma berdoa aja. Dan Allah akhirnya pertemukan ketika Yusuf sudah menjadi raja. Ya, Nabi Musa. Nabi Musa ketika harus berhadapan dengan Bani Israel waktu itu. Nah, kok Bani Israel dari kaumnya Fir'aun, maaf. Ya, dia dalam keadaan genting karena habis ngeplak uang mati. Gitu. Doanya itu sederhana sekali. Rabbi anil lama anjalta hidayah min naqirin fakir. Ada di surat Qasas ayat 24. Doa itu nggak minta untuk diselamatkan, wis pokoknya donga. Allah pertemukan menjadi menantunya Nabi Suhaib. Ojo, nek ngono kuwi donga nggo golek mantu. Kaya Nabi Musa wae. Sekarang ini ada orang-orang yang menggandeng-gandengkan gitu loh ya. Baik ibu-ibu hadirat, ini temanya tuh mau bicara adab kok. Itu cuma saya cerita bahwa yang namanya doa itu tidak selamanya bentuknya permohonan. Mohon maaf Bu, ini mutar ternyata. Jadi bagaimana ketika kita harus berdoa, ada pada yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama dalam berdoa ibu-ibu, karena setiap hari kita pasti berdoa menurut tuntunan Rasulullah adalah apa? Ad-doa bihamdillahi wassalatu ala nabi. Jadi adab dalam berdoa itu yang pertama adalah al-bad'u bihamdillah wassalatu ala nabi. Jangan lupa, ada berdoa yang pertama harus dimulai dengan memuji-muji Allah. Alhamdulillah, gitu. Kalau Nabi Ayub tadi la ilaha illa anta, monggo yang mau dipakai alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau doa itu para ulama selalu mengawali bertahmid wassalawatu ala nabi. Kemudian setelah bertahmid maka pastikan bersolawat dulu kepada Nabi, karena Nabi itu merupakan passwordnya doa, bukan password itu. Kalau sekarang ini pulsa, kalau dulu namanya perangko.
Kita nggak mungkin mengirim surat melalui pos tanpa perangko. Renek perangko nih ratekan. Sekarang bukan pakai perangko, tetapi pakai pulsa. Pulsanya doa itu sholawat. Setelah alhamdulillah, maka pastikan kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mau sholawat yang paling pendek sampai sholawat yang paling panjang. Afdaju. Nice. Pilih dulu. Sholawat paling pendek gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Rada dawa sithik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rada sithik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Tambahi sholawat. Cek kurang dawa? Sholawatul Ibrahim. Itu contoh dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itulah sholawat yang paling sempurna. Dah, ojo tambah-tambahin. Sekarang itu reno-reno wong dong gawe sholawat duwe-duwe. Nanti pengajian di dalam Pak Fuata ada sholawat Fatahiyah, aku wedi malah. Lho nambahi dhewe-dhewe sholawate nek dalan digawe sholawate nek dalaniyah ngono. Sholawat macam-macam. Sholawat yang dicontohkan Kanjeng Nabi paling panjang sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika tahiyat. Dah, ngoten nggih? Nah, setelah itu baru kita mulai doa. Kisahnya waktunya ya. Ini hadisnya agak panjang, riwayat Imam At-Tirmidzi. Begini, suatu hari Kanjeng Nabi itu lagi duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang di masjid, ya, sholat. Habis sholat, langsung dia doa. Doanya disebutkan Allahumma arhamni warhamni, Allahumma ighfirli warhamni wajburni, dan selanjutnya. Setelah sholat ditegur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, ajilta ayyuhal musallillah re ndonga kok ale gage ora ngerti nek kono enek Kanjeng Nabi, lalu dinasihati, ya dah, idza sholaita fa'ta wahmadillahi bima huwa wa shalla alayya. Sok nek aren ndonga iya lungguh dhisik. Bar lungguh puji-puji Allah. Memuji-muji Allah itu monggo mau pakai tahmid boleh, pakai yang paling mustajab Asmaul Husna boleh. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Atau 99 sisa ngerasa ndonga liya-liya wis kena kabiyen menengnya. Terus habis itu, dan sholawatlah kepadaku. Oh nggih ya Rasul. Tiba-tiba waktu Rasul nasihati wong sing ditegur, di belakang ada yang dengerin. Lalu dia masuk ke masjid. Habis masuk masjid, dia sholat, habis sholat doa persis seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi tadi. Maka Rasulullah memuji, ya inilah cara doa yang benar. Itu syarat pertama, ya. Saya potong-potong karena hadisnya agak panjang. Jadi bertahmid, memuji Allah dan bersolawat. Memuji Allah boleh pakai tahmid, boleh Asmaul Husna. Yang kedua, husnudzanni billah wal yakin bil istijabah. Yang kedua, kalau kita mau doa itu hendaknya benar-benar husnudzon, berprasangka baik bahwa doa kita pasti diijabahi. Wal yakin bistijabi, yakin benar akan diijabahi. Kalau dari sini dipahami, mesti kalau kita berdoa harus tahu yang kita. Nah, sekarang modelnya cap nunut bi. Coba jadi wong muslim swidak tahun dongoe agak nunut. Ngono njaluk swarga. Kenal doa nunut? Kenal Bu doa nunut? Nunut apa? Kulino kayak pengalaman. Nunut apa? Nunut amin gitu loh coba. Ya Allah, boleh doa nunut amin itu boleh. Neng yo terus-terusan. Yo nek sing dinunuti alhamdulillah.
Lah sing cilaka nek wis nek sing dinunuti kuwi lho ya. Sampeyan masuk nang masjid, imame iki wis sepuh, iya kan? Wong sepuh kuwi nek ndonga mesti sing jaluki ya sekor pangapuran tok kira-kira. Bebasan wonge dhewe ya, Pak. Ah wong nek sepuh dahare we bubur. Iya. Armar nek dadak kon gak ke emput tok. Iya. Dadak dideplak. Golek buah paling-paling kates. Lah sing jek enom-enom ngene iki lho. Nang ngejar moro sing goleki tengklang. Buahe sing digoleki duren. Lha po ya sampeyan nrimo kates karo emput. Itu kan. Emput itu marning deplak, Bu. Ya. Oh iya wong kutha iki rali saya. Pengen mangan jagung jalak dideplok itu lah bahasa Jawanya emput ya. Artinya itu sing lembut-lembut tok. Nek wis tuwa-tuwa jagung sing lembut-lembut tok. Lah jek nom-nom apa ya padha. Njalukane beda kok trimo amin. Ayo kowe. Saya enggak melarang amin. Boleh. Secara syar'i kul amin itu dibolehkan. Doa bersama dengan amin boleh. Ning sing kula wedeni iki ya alhamdulillah nek jek enek lah renek nunutan ini ora sida. Sekarang banyak di masjid-masjid renek nunutan karena pahamnya doanya sendiri. Bener kan? Apa semua masjid mesti mengadakan doa bersama? Nah, renek nunutan nih sampean. Angkutan telat. Nah ini, maka pastikan doa itu. Tadi loh yang saya referensikan minimal doa Nabi. Nggak usah jaluk Allah ijabahi semua. Doa Nabi Adam, doa Nabi Ayub, doa Nabi Yunus, doa Nabi Musa, doa Nabi apa tadi? Itu contoh-contoh tadi. Nabi Ayub. Ya. Baik. Kemudian husnudzon gitu ya, yakin ya. Bahkan ada hadisnya nih, la yamutanna ahadukum hatta yuhsinudzanni billah. Jangan sekali-kali kalian mati. Nek kon mati aja gelem tak kandhani. Wis. Lho ora entuk karo Kanjeng Nabi. Aja pisan-pisan kowe besok mati. Berarti nek mati kok ora entuk to? Kok ndomblong? Mati ra entuk. Hatta sehingga yuhsinudzanni billah, sehingga kita benar-benar sudah memiliki prasangka baik dengan Allah. Sampun punya prasangka baik dengan Allah belum, Bu? Tenane. Alah wong musim muda nang ngomong ora terang-terang ya. Padahal kemarin waktu terang ngaji sini semua kok rawudan. Berarti kurang. Orang keceplosan, ketok asline. Iya kan? Jadi ternyata husnudzon billah itu ya Allah. Belum kan? Belum. Ada di antara jamaah mungkin perumahannya di RSSS kono. Yang afisena wis ora husnudzon billah. Lah omah kok cini. Berarti sudah gak husnudzon billah. Saya tadi kata Pak sebelum ngajar ada jam kosong kan ada pertemuan. Tadi saya sedang menulis tentang al-imanu bil qada wal qadar. Maka saya masih hafal. Wah, awake dhewe salah kabeh. Tadi baru dapat 1 halaman. Jatah saya kalau nulis 2 lembar biasanya. Jadi kita belum bisa husnudzon billah. Ketika jaluk rendeng jaluk 3. Sing tinggal di kota ngriakat yang desa kabeh. Sing desa yang kutha. Nah ini belum husnudzon billah. Oke, yang ketiga, adab yang ketiga al-i'tirafu ala dzanbin salifin. Adab doa yang ketiga adalah ketiga nih tadi dan masih 9:39. Oh masih ada waktu nih. Artinya apa? Mengakui akan dosa-dosa yang diperbuat. Maka urutannya tahmid, sholawat, terus apa? Iktirafu ala dzambin. Panjenengan mirengke para kiai kalau doa mesti kan istighfar dulu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Atau kita pakai doa dalam Al-Qur'an. Kalau sudah tahmid, sholawat, pastikan Rabbana ighfir lana dzunubana
wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kita ora hafal kabeh. Sing mburi berapa dulu? Oh, saiki doanya Nabi Musa, doanya Nabi Adam itu namanya itiraf wala dzambin. Rabbana dzalamna. Oh, nyambung kabeh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Poin 3. Ini adab dan ini pakai sunnah Nabi semuanya. Dan contohnya langsung, ya, itu artinya mengakui dosa-dosa, ya. Ketika kita ini akan mengakui di saat kejenian hati kita habis sholat, ya Allah, kadang-kadang Allah bukakan kesalahan-kesalahan kita, yang kadang-kadang kalau di luar waktu gini ini kita tutup-tutupi, ya, kesalahan dengan orang lain, kesalahan kepada keluarga. Ada kan, Bu, ya? Sama, suami kepada istri, istri kepada suami. Padahal katanya di antara kita tidak ada dusta. Lagu Tiba kucing pergi tikus menari, hati-hati dungane kudu kenceng ya ada. Dungane nomor 3 kudu ya ada. Ya. Harus kencang betul, itu adalah mengakui akan dosa-dosanya. Jadi yang ada istighfarnya itu Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana. Oke. Yang keempat adalah al-juhdu wal azmu. Adab dalam berdoa itu yang diajarkan Rasulullah al-juhd. Juhdun itu dari kata jahada, yujahidu, jihadan, artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Doa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan modelnya gini, kayak aku ini tadi bangunan dungo sampai beli lambe ini pare-pare ora dijabai. Aku serane semangat blas nek ngoten niku enggak boleh. Itu enggak ada azmnya. Azm itu semangat yang, kalau judun itu semangat secara fisik, kalau azm itu secara ruhiyah, secara batin, sehingga padu betul. Itulah ada para kiai-kiai kita berdoa itu baru mendadak, kadang sampai harus menangis karena tahu betul ya. Awake dhewe ngirim donga malah kelingan utang. Nah, ini kurang judu wal azmu. Ngendikane Kanjeng Nabi hadis riwayat Bukhari, idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fatini wa innahu la mustakbirun lahu. Idza da'a ahadukum, apabila di antara kalian berdoa, falyazim al-mas'alah, konsen kepada persoalan yang kita mohonkan. Artinya betul-betul ngendikane Kanjeng Nabi, ya. Wala yakulana, ojo pisan-pisan kowe kabeh nek ndonga kuwi malah duwe perasaan Allahumma in syi'ta fatini wa innahu la mustaqdirun laha, ya. Ya, nek jenengan ngersake ya muga diampari ini. Ya wadine ra kersa ya wis. Ora entuk terus nek kersa ya mang paringi, nek ora ya nggak bareng gitu. Itu namanya sudah KO sebelum bertanding, nggak boleh temenan. Bahkan nanti ada tikror, harus diulang. Jadi betul-betul azam. Ada persepsi yang salah. Saya kadang-kadang kalau di komunitas tertentu lalu suruh berdoa, saya tuh biasa kalau doa itu pelan-pelan, saya pahami per kalimat, malah dirasani kiai ini kok ngapal dungane menurut coba akhirnya diamini ya Allah malah. Kenapa komunitas tertentu dungo itu banter cepet
ngantek sampean orang mudeng kabeh. Ada kan? Ada. Padahal itu sing donga ki ora mesti mudeng. Doa itu suruh al-juhdu wal azm. Kalau perlu satu doa yang nanti adabnya itu diulang-ulang. Bukan panjangnya tur cepet. Seperti Ustaz Tele donga. Karena memang kita tidak mungkin merubah kebiasaan, itu sulit. Kita kalau berdoa itu betul per kalimat kita. Doa itu ibadah kok. Malah dirasani. Kiai ini apa? Jadi dungane oleh donga alun karena dia terbiasa kalau mendengar doanya yang cukup bet sampai dhewe ya ora mudeng. Jangan diulang. Ya, Allahumma in syi'ta fa'tini, tidak boleh. Ya Allah, jika kau berkehendak ya wis paring ngono, nek ora ya wis. Nah, ini namanya frustasi. Enggak boleh di dalam Islam, ya. Ya ada ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis itu, berdoalah kepada Allah dan kamu yakin bahwa doamu dikabulkan. Karena setiap doa kita itu pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Hanya Allah itu ketika mengabulkan doa melalui 3 cara. Satu, ada yang direct method ada, artinya dengan metode langsung. Apa yang diminta langsung blok. Itu umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Orang Bani Israel minta makan, turun makan langsung. Maka disebut Al-Maidah. Yang disebut Maidah itu betul-betul datang dari langit, ceplok kan. Awalnya turunnya gede-gede, bisa mengenyangkan orang sak kampung. Bandungannya sepele, perek cilik, separuh, suwe-suwe. Maidah itu nama tuh, Bu? Nah, nanti baca, kalau mau baca tafsir, ambilnya adalah tafsirnya Ibnu Abbas yang paling kuat. Itu burger, Bu, kalau mau tak terjemahkan Maidah itu. Jadi namanya makan terbuat dari tepung yang isinya sayur mayur sama ikan. Nah sekarang yang ganti ini daging toh. Dubel-dubel nganggur, kenapa? Jangan ikut-ikutan anak-anak kita kalau makan burger katanya makanan modern. Jadul orang modern. Kenapa? Sejak zaman Nabi Musa sudah ada gitu. Nek banggreng malah modern. Kadang-kadang itu terbawa oleh media. Burger itu makanan jadul gitu ya, ya. Saya pakai guyon, saya tuh pernah, tapi udah lama, sekarang udah jadi dokter spesialis. Pernah ngajari putra-putra dokter spesialis di Solo ini. Ngumpulnya di tempatnya Dokter Tunjung, itu ngumpul anak-anak SMA. Wah, waktu itu tahun 80-an lagi tren-trennya burger. Wah, saya lidangannya burger, ramenya. Saya tuh jujur pernah tanya, asli nih, asli apa Ustaz? Asli lidah kita ini mangan ngene iki enak ora? Asli ora. Sekarang udah jadi dokter spesialis ya kan. Loh, kenapa kamu kok suka? Lagi tren. Dan jujur, tak bilangin ini tuh makanan jadul. Nanti dibaca tafsir Al-Maidah. Wa antum muqinuna bil ijabah, itu yakin betul bahwa doa kita akan diijabah. Baik, yang kelima, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nih at-tikrar fid doa. Tikrar itu diulang-ulang. Ada kalanya ada apa ya? Yang kita mohonkan itu apa? Jadi betul-betul Rasulullah kadang-kadang tuh mengulang sampai 3 kali, Rasulullah mengulang sampai 11 kali, Rasulullah mengulang sampai 33 kali, Rasulullah mengulang sampai 100 kali. Maka para ulama itu kalau zikir, ya Allah, Syekh Abdurrahman As-Suyuti itu kalau membaca ayat kursi kadang-kadang sehari itu bukan puluhan kali, ratusan kali. Nek awake dhewe piro? Sekali.
Mungkin ngulinakne ping 3 wae pagi sore karo arep turu. Gitu ya, Bu ya. Ulangan 3 kali dulu. Ayat kursi itu 2 dan itu luar biasa hakikat ayat kursi itu. Monggo dijogo ping 3. Esok sore arep turu. Ngono wae. Oke elinge apa oleh keterucut. Oke elinge apa oke keterucut. Keterucut. Ya Allah, padahal mestinya itu kalau dikirnya para kiai setiap habis sholat 5 waktu, gitu, 5 waktu. Ternyata ulama-ulama dahulu itu kalau lagi membaca itu bukan puluhan, kadang ratusan. Monggo ibu-ibu, nilai-nilai spiritual seperti ini kita jaga. Ya wis paling ora nek bar sholat yang paling gampang. Jangan lupa setiap sebelum berdoa kita membaca ayat kursi. Oke, sekarang aja ora usah tekok dalil, malah gedawan kok. Saya yang praktek-praktek langsung saja ini karena di dalam adab. Nanti kalau yang nas-nas itu nanti kalau materi syariah. Itu ada pada sholat pagi, sore, ketika mau tidur. Dan masih banyak lagi gitu loh. Itu namanya tikror. Saya tanya, kalau habis sholat subuh sunnah Nabi membaca Allahumma ajirna minan nar. Jenengan baca berapa kali? Tenang dulu ya. Tidak ada dusta di antara. Oh, jangan dong. Ini jujur. Rasulullah ngajarin, ya toh? Ngajarin berapa? 11 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Di dalam hadis, kalau kita bisa mentikror, membiasakan, ya Allah selamatkanlah aku dari api neraka. Kelak neraka itu melihat kehadiran kita ini takut. Pendek kan? Dan doa tidak mesti biasa ketika kita duduk. Kalau ibu-ibu kadang-kadang baru assalamualaikum anaknya nangis, ya wis gak dadi tulungi saya anaknya, ya Mbak ya. Lagi nulungi anaknya rung sempat maca ngono, siap-siap yang dapur bikin sarapan. Ya karo ke dapur sak apa-apa. Sambil masak Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau sudah mengerti kaidah tikrar ngeten iki, ya sempat kita di mana asal tidak di kamar mandi. Toh, ngoten nggih? Begitu terus. Jadi itulah melalui adab gini nih supaya kadang-kadang gini ketika kita membacanya dari sisi syar'i, wah menurut syariatnya ini. Ketika ini tidak bisa, wis ora babar blas. Ada kesan namanya doa itu mesti habis sholat. Siapa bilang? Doa itu di mana saja dan kapan saja. Nah ini dari sisi adabnya, dari sisi adabnya. Namanya at-tikraru fi doa. Kadang diulang 2 kali, kadang diulang 3 kali, ada diulang 11 kali, ada diulang 30 dan selanjutnya. Hadisnya agak panjang, riwayat Imam Bukhari. Oke. Hadis yang keenam adalah tadarruan wa hifatan. Namanya berdoa itu tadarru. Tadarru itu merendahkan diri. Wa khufyatan itu dengan suara yang lembut. Jadi boleh ibu-ibu kalau doa atau berzikir itu suarakan. Jangan disuarakan, minimal mendengar, bisa didengar telinga sendiri. Itu namanya kaidah tadarru. Tadarruan itu dengan suara yang bisa minimal didengar diri sendiri. Nek suruh-suruh ya ora entuk malahan. Itu. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin, surat Al-A'raf ayat 55. Dan kebiasaan lain seperti contoh tadarruk niku qiraatul Quran. Ibu-ibu kalau baca Quran tolong disuarakan. Ketika baca Quran tolong dipendelengin hurufnya. Saya biasa juga bawa itu tulisan kadang harus tak pendeleng. Saya terkesan nasihatnya Gus Najih. Gus Najih itu putranya Mbah Mun ya. Mbah Maimun itu kalau pesan nek do ngaji maca Quran suara no
Karena dengan suaramu itu supaya kupingmu untuk bagian apa? Dengarkan. Ayat itu wahyu. Ketika dia bersuara lalu lewat telingamu, maka akan ada energi wahyu yang masuk telinga kita. Dan kalau maca Quran tuh pendelengono, lihatin tulisannya, meskipun kamu hafal katanya. Mengapa? Supaya mata kita dapat jatah. Jatah apa, Bu? Jatah mendelengi. Itu ayat dinyenekke. Nanti ada energi yang akan masuk ke dalam mata kita. Banyak nyuwun ngapunten nggih, paningal muslim ngantek tuwa rong pernah nggo maca Quran. Pun nggo nonton duit. Jangan, Bu. Sekali-sekali ketika kita membaca Al-Quran, dan itu pastikan, meskipun kadang hafal, maka teori menghafal itu menurut para hafid, baca 20 kali baru kita ghairun nadhar, dilepas 20 kali diulang pendelengi terus, nanti baru dilepas, ada energi yang masuk. Jadi disuarakan tapi pelan, lalu dipirsani ngoten sing tomen. Oke. Yang ketujuh adalah bada abi nafsi. 5 habis waktu. Oke. Bada abi nafsi itu ngeten. Namanya berdoa itu mulailah untuk diri sendiri. Bismillah. Nyuwun ngapunten betapa sering kadang-kadang kita ini, ya itu bagus mendoakan anak supaya anak-anak kita soleh solihah gitu kan, concernnya ke anak. Sunnahnya, adabnya, doa itu untuk diri sendiri dulu, baru kemudian untuk orang lain, orang tua, untuk anak-anak, untuk sesama muslim. Itu di dalam contoh-contoh doa itu sakit dengan diulang itu. Rabbana ighfir lana dzunubana, mesti nggone dhewe ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, baru orang lain. Atau yang kedua biasanya ke orang tua, Rabbana ighfir lana wa li walidina, orang tua. Nanti kalau udah diri orang tua baru ke anak, ya toh, Rabbana hablana minas sholihin, baru sambung kepada sesama muslim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Urut diri, orang tua, anak, saudara muslim, baru kepada poin-poin apa yang sedang kita apa yang sedang kita mohonkan kepada Allah. Itu dalam bahasa adabnya namanya bada abi nafsi. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'alahu bada abi nafsi. Kanjeng Nabi itu anggere mirsani wong ketemu ngono itu, dia tuh doakan. Tetapi tetap beliau mendoakan dirinya sendiri baru kepada orang lain. Ya Allah, Rabbighfirli, gitu, waliwa lidaya, wali jami'il muslimin. Pamanya ngoten urutannya. Jadi itu ternyata diajarkan oleh Islam. Asamin sekarang yang ke-8, raf'ul yadain. Adab dalam berdoa itu mengangkat tangan. Yun ngapunten ibu-ibu banyak itu di masjid-masjid. Saya ini habitatnya ya dari masjid ke masjid, maka info itu banyak dari masjid. Mosok ndonga ngangkat tangan dipit-apit akeh. Ada toh? Ra nek tuntunane ngono. Ya nek tuntunanmu ra nek, mang jawab ngono. Kula nek dingonoke, nek tuntunanmu ra nek, nek tuntunane Kanjeng Nabi ada. Ngoten. Raf'ul yadaini. Jadi anau yarfa'u yadai kata ra'at bayadu istafai. Kanjeng Nabi itu kalau berdoa dia angkat tangannya sampai tampak ketiaknya. Nanti kalau membahas ilmu hadis ini cara kok sampai tampak ketiaknya,
itu berarti memang bajunya Kanjeng Nabi itu pendek. Kadang-kadang kita pakai baju pendek dibilang katanya nggak sunnah. Saya sering balik, yang sunnah itu pakai baju pendek. Dalilnya mana? Rasulullah kalau berdoa tampak ketiaknya. Nenek doa rakyat. Saya punya ustadz ahlul hadis alumni Madinah University, tidak punya baju panjang. Tidak punya baju panjang. Ya, ini mau sekedar cerita. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang suka hal-hal yang dikit mengangkat tangan, mengusap apa Bu? Baru kemarin kita bahas mengusap muka, dibilang beta wala tad'u biduhri wa idza faragta famsah bihi ma wajhak. Apabila kamu sudah selesai berdoa maka usapkanlah telapak tanganmu di wajah. Ada hadisnya kok. Siapa bilang beta? Ada. Ya. Rawahu Ibnu Majah. Oke, yang ke-9 al-hadru min aklil haram. Ya. Al-hadru min ahlil haram artinya apa? Jauhi makan dan minum yang haram. Itu adab paling inti. Banyak hadisnya yang populer, hadis Sa'ad, ya Sa'ad atib mat'at maka takun mustajabat doa. Wahai Sa'ad, perbaiki makan minummu, pasti doamu akan diijabahi. Makan minum yang haram yang akan menjadi sekat doa kita tidak sampai di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir pas waktunya 10 ada memilih waktu yang mustajab. Masya Allah pas jam 10 nih fi auqatil istijabah. Pas syukur kalau kita berdoa bisa memilih waktu-waktu istijabah, waktu atau tempat-tempat yang istijabah, sepertiga malam kalau waktu di antara adzan dan iqamat kan ada. Sementara ada tempat waktu ketika sujud, ada ketika apa di kalau orang haji kan di Arafah ya Mbak ya. Kalau urutan bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hal-hal seperti itu adalah sangat amat disunahkan dalam berdoa menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kan Bapak Ibu hadirat ya, kajian kita pagi menjelang siang ini dengan tema adabu doa. Barangkali kalau masih ada waktu sebelum diakhiri ada yang badhe matur, monggo. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ada yang tanya? Di luar ada yang bertanya? Oh deh, ini ada pertanyaan satu Ibu. Allahumma ajirni atau ajirna. Kalau ajirni itu mufrad, single, plural ya. Jadi kalau ajirna itu untuk kita semua. Ngaten, monggo. Ya, ketika kita untuk bersama-sama ajirna. Kalau kita untuk diri sendiri ajirni. Ngoten mawon. Biasanya kalau ibu kita orang tua doanya untuk keluarga, maka biasa pakai ajirna. Nggih. Itu cuma pakai bahasa jadi tunggal dan jamak. Nggih. Ada yang lain? Ibu? Sama. Sakit dipun tutup doa Ustaz. Baik, ibu-ibu monggo kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini diberkahi dan dirahmati Allah ya. Dan semoga kita terus diberi hati yang istiqomah ya, di dalam tolabul ilmi sampai pintu surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya
Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Razzaq, Ya Sifa, Ya Salam, Ya Arhamar Rahimin. Irhamna birahmatika astaghis. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana ufir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ufir lana wali walidina warhamhum kama rabbana shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu, mohon maaf kalau ada kekhilafan ya, dan semoga Allah mengampuni kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi